Nah itulah, cuman si cewek ini sempat kayak udah tersadar kan, udah sempat diraba-raba, sudah kancing baju sudah ada. Si cewek ini padahal dia mau teriak, cuman pas Takut. dia udah tersadar gitu dia mau teriak. Cuman pas dia mau teriak, itu si cowok ngancam, jangan kau teriak atau kita digerebek warga. Aku pengen ngapain tuh orang gitu ya? Aku pijak batang lehernya. Aku pijak batang lehernya. Itu pernah buat kajian, akibat kanun jinayat ini, itu tuh 7 kasus di Mahkamah Syariah pemerkosaan itu pelakunya dilepaskan. Tapi HIV di USK tinggi loh. Hah? Iya. Halo Dek. Kayak mana Dek? Aman Dek? Iya, udah makan Dek? Nah, abang kayaknya pengen makan duluan lah Dek, malam ini Dek. Mana DE? Mana DE? Apalah kok Dek. Ya, itu masih sering telat gak sih ya? Masih ya? Masih, Kalau di masih. pinggir jalan masih. Betul, tapi Dan- itu bukan salah satu oknum ya maksudnya ya. Ini kan Oknum itu kalau dikumpulin sejuta juga Pak nyampe Pak nanti Pak. betul, udah pelaku jatuh. Udah ramai nanti. Ya, ini banyak buaya-buaya yang ya gitu-gitulah ya bahasanya ya, manggil-manggil. Tapi sebenarnya itu boleh gak sih Pak? Menurut aku boleh sih, boleh apa enggak ya? Tapi nggak tahu ya. Kalau aku di RA aku dulu kayaknya nggak apa-apa. Tapi bukan ke halo deh, ciu, Oh kenapa? Itu sebenarnya nggak sopan nggak sih? Karena kita sebenarnya kalau dipanggil gitu kita nggak senang. Iya. Apalagi tuh untuk Tapi aku pernah apa tuh? pernah dikasih shock terapi gara-gara gitu. Contoh. Aku panggil kawan aku kan, kawan aku cewek nih, temen sekolah tapi adik deleting. Pergaulan bareng gitu, sering lah. Pergaulan bebas. Ngapain pergaulan bebas? Bergaulan biasa, Iya. Pertemanan, iya. Iya, pertemanan. Emang deleting tapi. Iya. Pulang sekolah gitu, aku gangguin ya. Kiu, wuh, bisa kali gitu-gitu kan. Balik dia. Yang motor. Wah, kita emang kawan, tapi aku bukan gitu-gitu. Cok terapi. Aku pada enggak niat gitu Nggak kan. bermaksud kayak gitu. Iya, cuman karena aku ada kawan-kawan, geng-geng aku nih, ya biar keren lah kita. Bisa kali gitu, begituin. Iya, kadang merasa cowok-cowok tuh ya kalau udah di tongkrongannya tuh beraniin satu orang kayak gitu. Iya. Dia udah ngerasa paling jagoan. Iya. Udah merasa paling Keren sigma, kok, betul, sigma gitu. keren kali kok. Padahal tolol. Itu ku jadi shock terapi aku tuh. Dateng beliau kawanku tuh. Kok kira apa gue tuh gitu. Down aku. Dari situ nggak pernah berani lagi. Betul. Dan jangan sampai juga gini Ya. Pak, itu kan perilaku-perilaku yang diwajarkan. Ya, Takutnya itu meningkat. betul. Meningkat jadi kalau istilah kita zaman dulu tuh PK Pak. Ya, Ya kan? betul. Dan banyak juga Bun pernah nggak nongkrong-nongkrong dengan kayak orang-orang kayak, oh siapa tuh? Itu. Udah pernah tuh sama aku. Jijik aku dengar Pak. Ih, muak kali aku. Muka kok kayak bero. Maksudnya gitu, kayak dugong badan gua. Gak usah, udah pernah sama aku, aduh, sudahlah. Dan ya itu kan? kita ngalaminnya dulu di era kita masih mahasiswa. Iya, Dan baru-baru ini Betul. juga ada kejadian di lingkungan mahasiswa. betul. Di salah satu kampus, ya kampus besar Pak. Iya. Yang mana seluruh daerah nih ya, pelosok daerah di provinsi kita ini mengadu nasib menimba ilmu ke situ. Iya. Tapi kenapa? Terjadi hal itu. Iya, sangat disayangkan ya. Iya. Dan kita mengundang salah satu pemeran dari parodi Bunda Iliza. Ini dia, Dika. Saya agak kaget tadi begitu Bang Suat ngomong pemeran parodi ngomong apa dia? Iya. Ternyata iya. Iya, kita Bunda. seneng waktu lihat peran dia ya. Dia mati R dia. Iya. Bisa mati R dia. Bisa nggak tapi. Bisa sebenarnya. Tapi mendalami sekali ya karakter Bunda ya. Namanya tanggung jawab kerja. Betul. Tapi sebenarnya kenapa kita mengundang pemeran Iliza Sa'aduddin Jamal kemari? Iya. Kenapa? Karena beliau yang speak up terhadap itu. Beliau speak up terkait kasus Di salah satu kampus besar. kekerasan seksual terjadi di kampus Aceh Betul. ini Pak ya. Iya. Oke. Saya takut nih kalau bercanda di hal-hal kayak gini Pak. Iya. Karena Saya nanti tidak ada mau bercanda orang yang juga, tapi ini kita harus serius misleading, nih. misinformasi kayak gitu ya. Ada di framing. Iya. Udah tuh si abang itu kan langsung kayak gitu. Nggak usah, kita ngobrol kali ini lebih Iya. serius aja kali, Betul, Pak, ya? serius aja Pak. Karena juga ya kita pernah dulu hidup yang tidak
Bukan berarti orang yang baik juga. Enggak, ya. kita bukan orang suci juga. Bukan orang suci enggak. juga, ya. Tapi kita pengen hal ini sudah jangan sampai terjadi lebih luas gitu. Intinya kita pengen jauh lebih baik aja. Betul. Nah, oke. Dika, kok bisa tiba-tiba kamu speak up? Maksudnya kapasitas kamu waktu itu apa? Apakah sebagai teman korban ataupun mungkin juga memang aktivis kayak gitu Ya. atau apa yang nge-trigger kamu untuk speak up hal-hal kayak gini di lingkungan kampus? Kalau dibilang aktivis kayaknya masih jauh ya Bang ya. Iya. Tapi kamu ikutin advokasi mereka nggak gitu, korban-korban? Atau kamu perjuangin hak mereka nggak gitu? Perjuangin, dibilang membantu mungkin jadi lebih ke tepatnya sahabat cerita teman-teman yang jadi korban ini. Iya. Gitu. Misalnya kan kadang mereka nih nggak berani buat cerita langsung Iya. gitu kan, ataupun nggak ada teman cerita. Karena kebanyakan dari mereka itu kalau misalnya cerita sama temennya Ya. malah disalahin gitu. Maksudnya Misalnya nih, ya lagian kok siapa mau sama dia, kenapa kok mau sama dia, kenapa kok mau chatan sama dia gitu kan. Jadinya mereka ngerasa makin terintimidasi. down gitu ya? Down. Jadi akhirnya waktu Dika nge-speak up masalah kasus itu, ternyata banyak yang nge-DM Dika cuma untuk sekedar kak kayak mau cerita aja deh, kasusnya nggak usah dilanjutin, tapi pengen cerita aja gitu. Karena gara-gara kayaknya itu ada juga yang akhirnya pengen cerita. iya, ada yang pengen cerita, ada yang akhirnya sadar bahwasannya ternyata yang aku alamin tuh pelecehan ya, gitu. Iya. Ada yang baru sadar juga, baru aware juga. Ada yang baru berani untuk terbuka lah masa itu, sebelumnya bahkan sama orang tua apalagi ya, mereka kan takut tuh ya kalau misalnya orang tua tuh mereka tuh tahu, mereka tuh kenapa-napa di sini segala macam gitu. Padahal harusnya apa ya, barrier yang paling enak itu sebenarnya orang tua. Tapi mungkin apa beda cara menanganinya, cara handle-nya beda gitu ya. Aku berharap ketika aku punya anak gitu, kalau ada masalah anak aku tuh orang yang pertama cerita itu sama aku dulu, harusnya ya. Betul. Tapi sering kali kejadian di era kita nggak kayak gitu ya. Iya, tapi apakah ini pengaruh terhadap orang tua mungkin ya yang jarang ngobrol sama anak, atau orang tua nggak bisa jadi sahabat untuk anaknya, sehingga ya hal kayak gitu dia mencarinya itu di luar. Ya. Sehingga ketika kayak gitu Pak, ya kita di Bapak bilang, Betul. Bapak kan berharap pengen anak itu adalah pertama yang terkait cerita adalah kita. Kita sedih aja kalau ternyata nanti dia tahu ada masalah dari orang lain. Gitu. Tapi Dika sendiri gimana begitu ada respon dari orang lain yang Dika nggak expect, Mas Dika ternyata, banyak ternyata korbannya loh. Dika kaget, overwhelmed atau gimana? Atau cukup kayak aku harus bantuin mereka semua nih? Nah, kalau misalnya Dika nih ya, waktu kan semua orang mulai banyak yang cerita nih. Nah, Dika pertama kagetnya itu adalah, oh ternyata banyak ya di lingkungan Dika yang kayak gitu. Oke, Gitu. Maksudnya memang mungkin bukan hal yang baru lagi, tapi kaget aja gitu. Ternyata masih ada dan masih banyak gitu yang belum ke-detect. Itu yang Dika kaget pertama. Tapi overall Dika tetap kayak ngerasa ternyata mereka masih punya, ngumpulin keberanian kan susah ya buat cerita itu. Betul. Tapi mereka tuh masih berani loh buat cerita apa yang mereka rasain gitu kan. Daripada mereka buat yang enggak ke diri mereka gitu, akhirnya mereka memutuskan untuk cerita gitu. Sorry, maksudnya buat yang enggak ke diri mereka ini seperti apa Dika? Kebanyakan dari korban yang Dika temuin itu mereka lumayan banyak yang mikir suicide gitu, kayak bunuh diri. Ada sampai Ada yang sampai self harming itu banyak, ada yang sampai kayak berhenti kuliah dulu 1 semester gitu. Yang benar-benar kayak menghilang dari lane gitu ya. Oke. Benar-benar enggak ada. Menghilang dari lane ya. Iya. Memang benar-benar enggak ada aktivitas Kabar, apapun. nggak ada aktivitas apapun. Benar gitu. Jadi dia cuma kayak stay di kos aja, merenungin, keluar takut, jumpa orang takut, nah sampai kayak gitu. Jadi menurut Dika selalu apresiasi sih mereka yang cerita sama Dika, kayak sampai di tahap ini untuk ceritanya tuh udah berani banget harusnya gitu. Iya. Kalau boleh tahu ada berapa orang yang sudah cerita ke Dika? Dika lupa tapi 10 ada. Nyampe di angka 10 ada. Sampai Berarti di atas 10 ya? Ada. Harus ya kayaknya ada di Itu angka atas gede loh, angka gede, Pak. Iya. Dengan satu tersangka atau berbeda tersangka? Yang satu tersangka yang sempat booming kemarin ini sekitar mungkin ada 6 temuan. Satu tersangka udah pegang 6 temuan Dika? Iya, udah megang 6 temuan kurang lebih. Yang lain-lain itu masih di kampus yang sama, tapi fakultas yang berbeda dan orang yang berbeda, pelaku yang berbeda. Oke. Gitu. Nah, si korban ini dijanjikan apa atau ada iming-imingan apa biasanya kok bisa sampai mau gitu melakukan hal yang sebenarnya itu kan masa depannya ya? Iya. Betul. Jadi salah satu korban yang pernah cerita sama Dika. Sebenarnya bukan dia yang bersedia cerita, sebenarnya dia tuh udah nutup lembaran Aibnya itulah. lah. Dia udah nutup lembaran itu, cuman karena waktu itu Dika kayak
tahu kondisi dia gimana, dia sempat menghilang dari kampus, akhirnya Dika coba buat jumpain dia. Ibaratnya kita ngejemput bola lah, karena Iya. kan nggak semua korban pelecehan Berani itu ya. berani buat cerita gitu. Akhirnya Dika Dika jumpa sama dia, dia cerita sama Dika, tapi yang pertama paling utama Dika lakukan adalah Dika coba ngebuat dia tuh nyaman dulu gitu kan. Maksudnya ngebuat dia tuh percaya, karena rata-rata mereka itu ada yang udah cerita sama temennya, temennya bocorin lagi ke orang lain gitu. Bang masih bang kayak jangan bilang ke orang ya, nanti Tapi bang jangan bilang ke orang gitu. ya, jangan bilang ke orang ya. Akhirnya semua orang tahu. Semua orang Nah tahu. gitu. Nah akhirnya dia mulai percaya sama Dika, dia mulai kalau ada apa-apa cerita sama Dika, baru situ dia terbuka. Yang pertama itu dia adalah pada masa itu dia adalah maba. Masa baru. Ini kita berbicara tentang satu korban tadi ya, satu Ya, pelaku tadi ya. Satu pelaku, yang 6 orang tadi temuannya ya? Iya, kita inisialkan aja nggak sih namanya bang? Boleh. Boleh, siapa ya? Tapi dia punya nama itu nih, nama kerennya? Bukan nama keren, dia Alepos namanya. Alepos kan salah satu kota di Suriah ya. Jadi Aleppo, tapi dia buatnya Alepos nama dia kayak gitu. Oke. Jadi boleh lah kita pakai itu aja ya bang. Boleh. Alepos ya. Karena kalau singkat kali kurang seru. Betul. Ya, betul. Iya. Nah, jadi si Alepos ini waktu itu dia yang memegang tanggung jawab untuk maba. Jadi waktu itu maba kalau misalnya ada, kan biasa pendaftaran ulang, ada CP-CP-nya. Nah itu si Alepos ini yang jadi CP-nya untuk si maba. Oke, bisa cuci mata. Jadi waktu itu si adik ini kebetulan dia di luar Aceh. Dia bukan orang Aceh nih, dia orang pendatang lah kita bilang. Si ceweknya. Ya. Jadi waktu itu dia terkendala sama berkas lah, ternyata dia belum ini. Jadi dia kontekannya sama si Alepos ini gitu. Betul. Bang ini gimana? Nah si Alepos ini meresponnya baik bang. Kayak peluang nih. Iya. Nah itu permainan dia sebenarnya. Mengeluarkan sisi abangdanya. Iya. Dulu abang dek. Abangda. Dulu abang dek. Iya, dulu gitu. abang dek. Iya dulu abang. Iya benar-benar. Ya, ngasih lah nih wejangan-wejangan ya. Wejangan kuliah segala macam. Akhirnya sampailah si adik ini sudah di Banda, sudah mulai masuk kuliah. Sebelum masuk kuliah itu kan biasa ada gap beberapa, inilah biasa anak rantau datangnya lebih cepat. Jadi si Alepos ini kayak ngajak yuk kita makan sambil dilihatin nih kota-kota Banda Aceh gitu. Penawaran jadi gaet nih. Bagus. Nah, jadi duta wisata juga Pak. Terus. Oke. Jadi akhirnya diajak jalan, ya udah sih, karena si adik ini mikir oh ya udahlah, kenapa enggak dapat teman baru gitu kan, apalagi dia belum banyak teman juga. Akhirnya dia pergi, ajak makan kayak 2 kali 3 kali ketemu adalah gitu kan, cuman nggak ada yang nothing special kata dia. Kata dia waktu itu aku juga ditembak tapi aku nggak mau, kata dia kayak gitu. Gitu. Sempat mau jadi pacar. Karena posisinya waktu itu si cewek ini juga kayak nggak mau pacaran aja gitu waktu itu. Jadi akhirnya cuman mau deket sebagai udah cutting sama adik. Letting aja. Akhirnya waktu itu, itulah dia pernah menanyakan tentang hal yang menurut Dika sensitif ya. Kenapa harus ditanya gitu kan? Cuman dia menanyakan. Dia nanya kayak, kamu menormalkan gak gitu kan? Kayak having sex ataupun HS sebelum nikah gitu kan, pas pacaran. Ya cewek ini spontan jawab enggak dong gitu kan. Karena, kaget dong. Karena walaupun dia aja yang di luar Aceh aja masih tidak menormalkan. Ini gak ada hubungannya Aceh ataupun luar Aceh. Iya benar, ini personalnya aja, balik personalnya aja padahal. Nah akhirnya di situ dia bilang kayak kalau di aku sih itu normal banget kata dia. Maksudnya itu udah dari SMA dia sudah seperti itu katanya gitu kan. Jadi si pelaku nih ngomong gitu. Dari pelaku dari SMA udah kayak gitu. Mungkin teman-teman SMA-nya tuh udah pada tahu lah semua kayak gitu dia. Dia bilang kalaupun nanti ada cewek yang mau sama dia ya harusnya udah tahu lah kayak gitu. Dia bilang kayak bukannya udah jadi resiko ya. Ibaratnya kata kasar tuh kayak gitu loh bang. Kayak dia kan udah bilang nih sebagai cowok, dia udah bilang ke cewek yang dia deketin kayak aku tuh menormalisasikan itu, kalau memang terjadi ya terjadilah begitu. Nah jadi si cewek ini mulai ngerasa aneh tapi dia masih kayak ya udahlah toh nggak kejadian di aku gitu loh. Jadi dia masih, kan aku sama abang ini kak cuman sebatas biasa aja. Kadang nge-share masalah kuliah, abang ini pun dengan baik hati nanya, gimana kuliahnya hari ini gitu. Nanya ya udah deh, akhirnya selesai perkara di situ, akhirnya orang ini sempat lost contact. Akhirnya waktu itu di satu waktu si cowok ini si Alepos ini nge-WA si cewek, si korban bilang kayak abang ada buku kuliah nih udah gak kepake lagi. Kan udah cutting nih ceritanya. Jadi banyak buku yang gak kepake gitu. Fakultasnya sama berarti ya? Sama. Iya, kan mau jurusan dia itu. Iya. Akhirnya dibilang ada buku yang gak kepake nih. Mau pinjem gak? Yang namanya ada letting seneng dong. Karena kan satu buku aja berapa itu? Daripada beli lagi atau fotokopi kan. Bener, Tapi penawarannya suruh ngambil di rumah. Kok tahu gitu-gitu Kok tahu gitu-gitu? Kawan kita banyak dulu begitu. Oh gitu. Iya. Dibilang kayak
boleh nih, tapi ambil ke rumah ya. Karena dia gak enak badan, katanya gitu. Klasik ya. Klasik. Cuman ya namanya si korban walaupun kayak, oh ya udahlah ngambil ke rumah kan paling ya depan rumah. Iya. Intensinya baik. Oke lah, ya masih kita berpikiran. tahu lah mungkin dia di rumah ada orang tuanya kan. Masih Mungkin, berpikiran baik gitu loh. Enggak, walaupun nggak ada orang tuanya, cuman ngambil buku, Pak. Niat kita kan baik, Iya. cuma ngambil buku. Iya, Nggak mungkin juga tiba-tiba masak di rumah. betul. Dia ambil buku ya di rumah ya. Abang cakap, Pak, tapi ada mie instan nih, Dek. Ada cabai, ada bawang. Boleh sekalian lah, Dek. Abang kan nggak enak badan. Oke. Jadi dia bilang ambil ke rumah, cuman dia mikirnya kayak ya udahlah, sama aku juga yang perlu gitu kan. Jadi Betul. ambil ke rumah. Pas ngambil ke rumah udah nyampe depan rumah nih Bang, dikabarin, Bang udah nyampe depan rumah ya. Oh iya masuk aja ke dalam. Dia nggak keluar. Hah? Dia nggak keluar. Dia nggak keluar, karena dia sakit katanya. Maksudnya masuk ke dalam perkarangan atau ke dalam rumah? Iya, Literally. Orang kan kalau misal udah kayak aku kan ke rumah Anda kan, ya ke rumahmu kan. Iya. Cuk, aku depan nih. Masuk aja lah. Ngapain gue depan? Masuk. Udah gitu, masuk. Iya. Ya kita laki sama laki ngapain kan? Ya cuman seperti itu ya, di depan. Kau nyaranin masuk lah. Iya. Ya. Nah cuman si cewek ini tuh takut gitu Bang, karena dia tuh mungkin karena bukan orang Aceh. Karena dia mikir, duh nanti aku dicambuk nggak ya? Gitu mikirnya. Oh, takut digrebek warga. Iya, Takut, jadi takut, nggak berani lah Bang katanya gitu. Sempet nolak gitu, cuman kata si cowok ini, udah aman-aman, aku juga lagi nggak enak badan, ambil aja di luar apa di mana gitu kan dibilangnya. Oke lah akhirnya ya udahlah, karena si yang punya rumah bilang aman. Mengizinkan ya. Karena dia bilang aman, toh kan dia akan sini ibaratnya Iya, gitu, betul. anak-anak situ. Jadi dia bilang aman ya udah dia masuk gitu kan. Nah pas mau masuk, lewat pintu depan nih kan, disaranin lewat pintu belakang. Oke. Gitu, karena dibilang pintu depan kuncinya nggak bisa, dengan segala Alibi lah, alibi. alibinya gitu. Akhirnya ya udahlah, tuh cuma ngambil doang gitu kan. Nah akhirnya dia masuk ke lewat pintu belakang. Di mana Bang bukunya? Di situ tuh katanya gitu diambil. Oke. Udah diambil nih pakai kardus. Pas dia mau balik dibilang, kok cepat kali pulang kayak tadi. Duduk dulu, abang udah buat ini hangat nih. Oh, iya. Tapi sakit tadi Bang. Iya, abang buat ini kenapa rupanya? Kenapa abang bukan stroke? Abang stroke, iya nggak bisa. Oke. begini. Terus Nah jadi gimana? akhirnya dibilang ngapa cepat kali pulang. Terus cewek ini bilang kan mau ngapain lagi emangnya gitu kan. Maksudnya saya cuma ngambil buku aja gitu kan. Akhirnya di situ ditutup pintu sama dia, maka terjadilah di situ. Tutup pintu paksa berarti. Oke. Jadi berarti dia didorong nih ke tembok. Didorong ke Iya. tembok. Soat masih polos anaknya nih. Oh iya. Apakah yang terjadi di situ Soat? Ah? Apakah yang terjadi di situ? Nah, dari sekian Pintu ada ditutup. cerita, Apakah yang terjadi? pintu ditutup dengan dia kunci pintunya dengan batu. Main Uno. Enggak. Berarti kunci pintu, ya kan? Biar supaya tidak orang lain masuk. Iya. Nah, terjadilah pemaksaan. Pemaksaan. Apa yang dipaksa Soat? Yang pertama, yolah dek, lagi gak ada orang nih, aman nih. Tapi kok pas aku jadi tersangka, anjing ini. Anjing ini. Ya aku gak tahu lah gimana yang terjadi. Ke bawah apa ya? Ke bawah. Tapi aku yakin itu pemaksaan. Dan si cewek pasti tidak mau melakukan hal itu. Iya. Nah, Makanya tuh pas sudah terjadi itu ya memang nggak sempat yang jauh sekali, alhamdulillahnya. tapi biasa perempuan kalau udah digituin, mereka nggak punya power biasanya. Langsung kayak down gitu. Iya. Kalau ada shock. Shock ya. Iya, Shock. nah itulah makanya kenapa waktu di nge-speak up masalah kasus itu masih ada Ya. juga yang berpikiran kenapa nggak teriak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Ada contoh nih, kayak di film-film aja ya. Iya. Udah mau teriak, gak bisa teriak. Nggak bisa Iya, teriak. Dia nyangkut. kaget dengan hal itu. Shock. Dia biasa tahu, mungkin si perempuan biasa pernah tahu cerita-cerita itu ataupun tahu film-film itu. Kita gak usah ngomongin cewek ya. Ya, Ini kita lampu merah nih. Lengkap semua. ya. Datang polisi, selamat siang. Dipucat kita Pak. Pucat, baru Baru bisa. selamat siang, pucat kita. Gas nggak jalan, Bang. Gak jalan, langsung polos. Itu kejadian kakak aku dicopet di salah satu Kutalam. Salah satu Kutalam, memang di Kutalam ceritanya. Di Kutalam, lagi jalan di bawa motor. Dia dengan kegatelan kakak aku, pergi cari makan malam. Masa itu dia kerja di salah satu NGO, dompetnya di tangan. Motor gini, ini kayak dompet biasa. Kayak kalian-kalian taruh dompet di jok motor, di deck gitu. Iya. Kakak aku di tangan, itu naik motor bebek gitu. Pegang gini, dicopet. Kakak aku tidak bisa teriak. Shock, kaget. Shock, dia Iya, diam aja sampai dia nggak bisa kejar. Ya udah akhirnya dia ikhlas. Kakak gua lupa kalau di Sabang aman. Iya, dia nggak tahu itu di Banda Aceh. Dia kira juga Banda Aceh aman-aman aja. Dan padahal kakak aku tuh niatnya itu besoknya itu dia ada mau beli apa gitu. Akhirnya tertunda gara-gara itu. Nah itu tadi kejadiannya adalah dia nggak akan bisa teriak karena shock. Iya, shock. Iya. Itu memang ada penelitiannya, cuma dia kagak lupa sih Bang. Iya. Memang itu reaksi Tubuh alami, ya? reaksi tubuh. Nah itulah, cuman si cewek ini sempat kayak udah tersadar kan, udah sempat di raba-raba, sudah kancing baju sudah ada yang Sorry nih terluka. Dika, tadi kan kita sempat keputus tuh.
ceritanya si cowok langsung nutup pintu Iya. rumahnya. Itu Si sampai cewek terus gimana lagi tuh? Ya udah langsung kayak disekap gitu loh bang. Disekap. Iya kayak maksudnya langsung didorong, udah kejadiannya cepet banget. Kayak tuh, jadi cepet cuk tiba-tiba nempel aja bibirnya ke bibir. Kayak gitu. Aku yakin begitu. Oke. pokoknya langsung tangannya tuh udah udah lihat. udah kemana-mana gitu Iya. kan. Cuman pas udah mau semakin jauh, si Iya. ceweknya mulai kayak, cewek ini padahal dia mau teriak. Cuman pas Takut. dia udah tersadar gitu dia mau teriak. Cuman pas dia mau teriak, itu si cowok ngancam, jangan kau teriak atau kita digerebek warga. Oh, mah dua pilihan yang ngeri tuh. Iya. Karena baru datang ke Banda Aceh. Iya. Ya kan nggak tahu apa-apa nih kalau digerebek PR nih semester 1 nih. Betul. Iya benar. Makanya kan dia bilang kayak akhirnya dia kayak mungkin bukan dibilang sempat pasrah, cuma dia nggak punya pilihan kan. Gak punya pilihan, itu pilihan yang berat itu. Iya. Akhirnya ya udah. Akhirnya pas sudah mau semakin jauh situ dia mulai berani kayak ngebrontak gitu. Akhirnya dia kayak udah ya aku gak suka kayak gini. Kata dia kayak gitu. Akhirnya dia pulang, dia nangis, dia pulang. Iya nangis, Nangis. Terus dia sempat ngirim long text gitu ke si cowok ini. Dia bilang kayak pokoknya pada intinya dia bilang dia gak suka kayak gini dan dia belum pernah kayak gini. Dan respon cowok tuh kayak, masa sih kok pacaran tapi gak pernah kayak gini? Kata dia gitu. Dia bilang kayak gak pernah gitu kan. Emang iya, maksudnya cowok ini kayak si Alepos ini nanya kayak emang gak pernah ya kau senakal itu? Apalagi kan kau tinggalnya di luar Aceh. Mungkin dia pikir semua orang tuh kayak dia. Iya. Nakalnya. Dia kira semua orang predator kayak dia. Iya. Nah terus dia bilang, cewek ini bilang kayak gini sih, kalau aku mau nakal, aku gak ke Aceh cuy, kata dia. Iya. Gitu. Kalau aku mau nakal, aku ngapain kesini? Kayak Iya. gitu kata dia. Dia kesini emang, dia mau belajar, dia mau kesini kayak gitu kan. Iya, mencari Dan ilmu dia sini. Nggak harus ke Aceh, mau dia ke Padang, mau ke Jakarta. Iya. Tujuannya juga beda-beda kan. Iya. Pendidikan itu Iya. kayak gitu. Cuman kan dengan Aceh yang cambuk syariah kan kayak Harusnya lebih strict lagi Iya, kan. harusnya dia merasa aman loh di Merasa sini. aman. bener-bener. Ternyata semester pertama sudah bertemu dengan predator ini. Iya. Dan waktu itu akhirnya dia udah ngeblok si cowok ini, udah nggak pernah terlibat lagi, nggak sempat nggak kontekan-kontekan lagi. Pernah si cowok ini ngancam kayak gini, dia bilang lihat aja kalau sampai orang lain tahu kalau aku hancur kau juga hancur, kata dia kayak gitu. Dan akhirnya si cewek ini nggak bisa buat apa-apa. Iya. Dia cowok ini pokoknya manipulatif, si Alepos ini manipulatif kalau bahwasannya ya kan yang keep kontak itu kan kita atas ada dasar kemauan mau. Berarti apa yang kita lakukan itu Sama-sama mau. dong. Iya. Padahal kan gak kayak gitu konsepnya. Iya. Nah akhirnya itu yang ngebuat si korban ini mikir kayak apa yang aku lakuin ini mau sama mau ya kayak Iya. gitu. Kayak dicuci brainwash gitu loh bang. Betul. Kayak dicuci otak gitu. Betul. Dan akhirnya itu yang ngebuat dia kayak aduh aku dia trauma, dia blok, dia hapus semuanya tentang si Iya. cowok ini. Dan itu dia sempat kayak 1 semester nggak kuliah, bukan karena dia trauma aja, tapi karena di komunitas, di UKM lah kita bilang kalau salah satu itu ya, itu tuh udah kesebar. Berita itu disebar. Kesebarnya bukan dia, Iya. orang nggak tahu namanya si korban ini siapa, tapi ada kesebar bahwasannya si Alepos ini ada ngedekatin adik Leting dan udah Oke, macam-macam. berarti si Alepos sebelum itu kejadian keluar dari mulut si korban, dia mulai cerita dulu nih ke orang-orang. Dia tuh bangga loh bang, Iya kan? dia proud dengan Banyak, kawan-kawan kita juga banyak yang kayak gitu. Dia udah datang nongkrong sama kita, tuh dulu pernah gini ya. Nah, iya. Dan dia juga yang dari yang Dika denger dari kawan yang pernah satu bantal sama dia, itu dia tuh sampai yang nunjukin gitu loh videonya, kayak lihat nih aku udah pernah nih sama dia, lah dia. Ada bisa tuh. videonya bahkan. Ada. Bukan tapi si korban yang baru ini ya, tapi bukan yang apa lain aja juga. ada video-video Oh. lain. Dan Yang- dia dengan bangga nunjukin video-video itu ke teman-temannya. Iya, kayak ini udah pernah nih sama aku gitu kan. Tapi sebelum Bisa kita dipakai. ngobrol lebih jauh nih ya Teh, aku pengen ngobrol sama kalian berdua nih. Ini bayangin, kita punya anak kita perempuan nih. Dari kecil udah kita sayangin, kita berjuang kerja mati-matian buat dia, kita kasih dia pendidikan yang terbaik. Suatu kuliah, dia keluar kota. Ya. Kita percaya sama dia. Iya. Ke Aceh nih, Iya. nggak mungkin aneh-aneh. Kampus terbaik Iya. kayak gitu kan. Tolong sensor. Ya. Ya, oke. Iya, kampus terbaik lah kayak gitu di Aceh sana ya kan. Ternyata dia ketemu dengan orang kayak gini. Kok pengen ngapain tuh orang kayak gitu ya? Ku pijak batang lehernya. Aku pijak batang lehernya. Dari kecil loh kita Iya, kita jagain dia nih. kita Anak perempuan kita besarkan nih. dia. Dia menganggap apa ya? Kita membesarkan dia dengan rasa sayang. Bahkan nyamuk pun kita pukul. Marah kita? Iya, marah kita. Misalnya anak kita kenapa-kenapa tuh kita marah lah. Apalagi perempuan kan. Justru kita Perempuan. lebih Iya, protektif betul. lagi kayak Iya. gitu. Iya. Dan kita sebagai ayah itu cinta pertamanya. Iya. Sosok dia kan. Gara-gara itu dia trauma dengan laki-laki gitu misalnya. Aku bunuh anak itu. Aduh. Kalau Dika sendiri gimana kalau nemuin orang kayak gitu? Pengen diapain tuh orang kayak gitu tuh?
Kalau Dika sama mungkin ya, mungkin bakal Dika Iya. jambak-jambak mungkin Iya. ya. Karena kayak biar hukum biarlah Berjalan berjalan, ya. tapi kita Iya, punya hukum tapi sendiri. aku nggak terima. sendiri. Jadi kalau Kita punya hukum sendiri. hukum beda, kok ada urusan sama aku. Iya, Gitu aja. betul. Oh, Iya. benar-benar. Aku punya hukum sendiri untuk itu. Ya terserah nanti hukum negara melakukan untuk aku tuh apa, tapi aku puas dengan itu. Ya karena aku mikir. Tapi kadang aku tidak puas kenapa? Yang aku punya ini sudah cacat menurutku. Iya. Iya, dia cacat bukan hanya dari segi fisiknya, tapi psikologisnya. Aku susah buat nyembuhinnya. Ya, dia punya trauma besar dari situ. Semua hal itu akan aku hadapi. Betul. Tapi yang mungkin dari versi kuat ya. Ya, Kalau ada korban kayak gitu, kita nggak boleh jauhin dia. Iya. Kita betul-betul. Betul. Ini kayak movement Dika udah bagus Iya. kayak gitu kan. Earn trust-nya dia gitu, dia betul-betul percaya sama dia kayak gitu. Dan nggak boleh kayak dibilang istilah kayak kau ini udah nggak precious lagi, kau ini Iya. udah berharga lagi, nggak, kau Benar-benar. masih berharga, kau masih utuh, kau masih sama Iya. kayak dulu. Betul. Justru kau lebih Iya. kuat aja. betul. Kalau nggak dia bakal ngerasa dia pengen ngakhirin hidup aja udah. Iya. Kalau stigma orang makin banyak kayak gitu. Betul. Benar. Dika sendiri setuju nggak gitu? Setuju. Karena sebenarnya orang-orang yang korban-korban itu cuma perlu dirangkul aja sebenarnya. Iya. Karena mereka ngerasa kayak ya kayak abang tadi bilang tadi, dia ngerasa bahwa diri dia tuh udah nggak sempurna lagi. Iya. Dia ngerasa bahwasanya diri dia tuh udah Udah nggak ada kotor ya. value. Iya, udah ada Jadi- value lagi. Iya. Jadi dia ngerasa kayak dia tuh nggak deserve untuk terjun ke masyarakat Iya. lagi gitu. Untuk ketemu orang dia ngerasa malu gitu Iya. kan. Dia ngerasa kayak kalau dari yang Dika dapetin dari mereka itu, mereka ngerasa bahwasannya pakaian mereka tuh udah kotor. Iya. Dan kemanapun mereka pergi mereka Iya, ngerasa dia- kotor. Udah Nggak mereka pede. dia akan merasa telanjang terus nih Iya. di mata orang-orang. Atau kayak ngerasa curiga terus kayak ada yang tahu apa ya? Gitu. Nah iya, ngerasa Iya. was-was ya. Iya, nggak tenang. iya, masalah itu, ya. benar. Nah makanya itu bang, si anak tadi itu sempat kayak nggak masuk kuliah 1 semester gitu. Oke. Dan dia baru aktif lagi beberapa semester yang lalu lah mulai aktif organisasi. Ya. Itu pun dia nggak mau ngambil lagi yang di lingkup fakultas dia. Yaitu dia pengennya di luar fakultas lah, yang dimana orang-orang tuh nggak kedetek dia itu gimana. Walaupun sebenarnya orang sampai sekarang pun nggak tahu dia Iya. itu siapa gitu. Tapi ya mungkin karena dia ngerasa nggak aman aja, Iya. makanya kayak gitu. Itu satu cerita dengan satu Korban. satu korban, Ya. satu tersangka Ya. tadi, Mm. Alepos namanya ya Ya. kan. Ada lagi nggak yang lain daripada si tersangka yang total? Ya, Ada 6 tadi. Ya? dari satu tadi kan men-trigger yang lain nih. Ya, Mm. dari setelah itu siapa lagi korbannya nih? Kalau tadi kan si cewek yang dari luar kota ini, Ya. dia cuman kayak berhenti kuliah, bukan cuman sih, tapi itu berat sih. Iya. Satu semester dia nggak Iya. pede, nggak percaya diri, dia juga harus selesaiin Iya. problemnya sendiri gitu, mental health ya kan. Ya. Tapi yang sampai mau suicide itu soalnya kok berpikir mau bunuh diri aja, something wrong tuh. Iya, Mm. Kok udah harus butuh konsul sama profesional kayak gitu. betul. Dan ini dia udah emang mau ngelakuin tindakannya. Mm-mm. Nah itu gimana ceritanya kok dia bisa sampai kayak gitu tuh? Sebenarnya itu orangnya yang sama. Oh, Iya. Dia, nah itu dia. Kalau berarti ada. pelecehan itu kan bang, dia kan depends on victim. Oke. Kayak tadi dia abang bilang di awal ya. Jadi kalau misalnya bagi orang kita di QQ-in itu biasa aja. Biasa aja. Tapi mungkin bagi Dika, wah itu ngerusak harga diri Dika nih segala Iya. macam. Nah itu bakal pelecehan Iya. jatuhnya. Nah sama cewek ini dia nggak yang sampai jauh banget syukurnya. Tapi dampak setelah itunya yang berat ke dia gitu. Dan maaf kita bilang beberapa korbannya si Alepos ini itu berasal dari keluarga yang tidak utuh. Aduh. Jadi dia masuknya di situ. Gitu. Broken home. istilahnya Iya, gitu, Pak. broken home. Dan beberapa ya bang, kita nggak bilang semua, tapi beberapa tuh ada yang kayak gitu. Jadi kan maksudnya dia datang di saat yang ibaratnya si cewek ini membutuhkan Sosok. gitu kan, dia memberikan perhatian, Iya. afirmasi dan segala macam, Iya. tapi dihancurkan oleh kayak gitu. Nah itu hampir semua korbannya itu udah pernah kepikiran untuk bunuh diri. Ada yang udah sampai nyayat tangan, ada yang udah sampai Nadi, ya? gantung, iya, ada yang sampai udah gantung tali, ada yang udah ngebarcode gitu kan. Ngebarcode? Iya, ngebarcode. Apa itu? Ngebarcode itu yang diiris-iris pakai ini Oh, loh, Bang. ini Yang pakai kayak silet. Apa istilahnya ngebarcode? Iya, itu barcode namanya. Iya, duka Saya tahu barcode buat ya. scan barcode itu, Pak. Itu kiris, Pak. Iya, itu beda. Iya, berarti dia memang nyayat-nyayat. Ya. Jalan terus jalan sampai kayak bentuk barcode iya, gitu. itu candu katanya karena itu buat dia ngerilis rasa sakit dia gitu. Dia kesel, marah itu. Iya, Dan dia nggak bisa. nggak bisa meluapkannya, mengekspresikan iya. gitu.
Nah makanya banyak dari mereka itu, tapi nggak semua yang berani ke psikolog gitu, ke psikiater, nggak semua. Tapi yang termasuk yang tadi yang Dika ceritakan itu dia udah dapat pertolongan medis sih. Jadi makanya itu dia udah mulai berani lagi ke kampus kayak gitu. Baik. Dan ini sebenarnya harus penting banget sekitar ataupun juga society ya, untuk paham akan hal-hal kayak gini. Kalau enggak ntar bisa jadi salah dan kita nggak mau makan korban terus. Kita nggak mau ngeliat kita ada orang bunuh diri, ada orang gantung diri. Kita nggak pengen hal kayak gitu. Atau ada orang yang beberapa orang tuh bisa sampai emosian parah. Contoh ingat nggak sih film Marlina Pembunuh dalam 4 Babak? Dia korban pemerkosaan, dia marah, dia ambil Dia pukul tuh kan pisau, dia parah, tebas tuh kepala pemerkosa. Itu yang level ekstrimnya. Karena setiap orang emosinya berbeda-beda. Benar-benar. Kayak gitu. Dan itu aku mungkin gini ya. Kita nggak tahu nih di luar sana ya, yang gara-gara itu dia merasa, udahlah, aku udah hancur nih, udah hancur sekalian aja nih. Dengan cara apa? Udah mungkin cari kerjaan dengan open BO. Mungkin itu salah satu yang membuat dia. Ada loh Bang, salah satu korbannya si Alepos ini, dia memang ibaratnya virginity dia itu pertama oleh si Alepos ini. Diambil sama Alepos. Dia rata-rata semua dari virgin. Kayaknya mungkin dia punya fetish yang aneh. Karena kayak nama cewek yang dideketinnya rata-rata hampir sama semua. Kemudian dia mengambil virginity daripada korban-korbannya. Ya, dan itu ada berapa? Ada 2 atau 3 kayak gitu. Yang ngambil virginity. Yuk, kau cari anaknya yuk. Nah, jadi gara-gara itu mungkin karena si cewek ini udah ngerasa kayak kotor nih kayaknya, gitu kan. Akhirnya dia sempat terjebak di hubungan yang seperti itu terus. Iya. Karena dia merasa udah mahkotaku udah gak ada lagi. Iya. Benar. Makanya jadi aku bisa apa aja dengan orang lain gitu. Jadi itulah sebenarnya kenapa harus korban-korban pelecehan, pemerkosaan itu benar-benar harus ditangani medis. Karena pasti ada kayak ibaratnya kayak puzzle yang nggak utuh. Nggak utuh. Dan itu betul-betul harus dilepasin. Semua emosi-emosi dia harus dilepasin, jangan dipendam gitu. Makanya cuman ya banyakan dari mereka tuh nggak berani buat ngelapor ke psikolog, psikiater tuh mereka nggak berani. By the way, kampus kita punya tempat konseling ataupun advokasi kayak gitu nggak sih? Ada. Kan kita dari tahun 2022 itu karena ada Kemendikbud Ristek itu ada namanya Satgas PPKS kan. Nah Satgas itu tapi sekarang udah ganti nama jadi PPKPT. Jadi bukan cuma tentang pelecehan seksual aja, tapi ada juga tentang pembulian dan segala macam. Jadi udah lebih general dia fokusnya gitu. Tapi ketika ada report kita advokasi kayak gitu, hal kayak gitu ya? Selalu ada sosialisasi tuh, selalu ada sih Bang. Oh jadi jauh sebelum timbulnya masalah kan udah gerak untuk edukasi orang-orang gitu, sosialisasi. Iya, kalau Satgas itu tahun 2022 sebenarnya dari situ. Karena ada keresahan juga kan waktu itu di Kemendikbud kan, waktu itu di kampus gede itu ada yang terjadi pelecehan. Nah tapi sebelum itu tuh orang masih belum aware tentang pelecehan ini. Masih belum terlalu masih nganggapnya tabu banget lah gitu. Masih nganggap tabu. Ini kita ada informasi nih ya dari produser kita. Jadi ini beritanya tahun 2023. Udah lama berarti ya? Itu Satgas PPKS tindak lanjuti laporan apa nih? Laporan dugaan pelecehan seksual di kampus gitu ya. Salah satu kampus. Kita baca aja kali ya karena ini bisa diakses di Kontras Aceh di USK kayak gitu. Jadi berdasarkan hasil survei oleh BEM, ini BEM Badan Eksekutif Mahasiswa ya. Mereka menemukan sebanyak 9,3% mahasiswi USK mengaku pernah mendapatkan pelecehan seksual dari dosen. What the fuck? Dosen? Ya. 5% dari tenaga kependidikan, 22%-nya dari sesama mahasiswa, dan 64% dari orang lain di luar lingkungan kampus. Nah, kita bahas dari 5%-nya nih. Dari aku mau dari 9,3 dulu. 9,3 dulu. Dari dosen. Ada pernah dengar? Ada. Nah, itu kan BEM tahun Dika. Ini BEM tahun Dika? Iya, jadi waktu itu kami buat survei itu kan yang ngomongnya wakil Dika tuh. Wakil Menteri Dika Sarah. Nah, Dika menterinya waktu itu. Nah, mungkin Dika tarik garis merah dulu Bang. Waktu pelecehan itu kan banyak yang nanya sama Dika kayak apa sih kepentingan kok buat ngupload ini? Iya betul. Orang pasti menganggap
apa kau korban juga gitu Enggak, kan? kalau ngeliat ada sesuatu yang salah, kalau kau nggak memperbaiki ada yang salah sama Ada kau. yang salah sama kau, iya betul. Tapi bahkan ada yang kayak ngejudge Dika, tapi Dika nggak bodo amat sih. Cuman agak nyes aja ya, karena Iya. yang ngejudge itu sesama orang mahasiswa, Iya. mahasiswa dan orang yang berpendidikan juga gitu kan. Bukan mungkin dia udah Ini di tamat kalangan gimana. berpendidikan loh. Iya. Dia pernah menjadi mahasiswa, oknum inilah Iya. kelompok ini pernah menjadi mahasiswa, Iya. pernah menjadi segala macam. Tapi kayak ngapain sih? Iya. Kok cari followers ya? Iya. Main selebgram-selebgraman ya? Iya. Kayak kalau main selebgram ini nggak sih? kok Open dari endorse nggak sih? kok Gitu dari kan? FYP dari cerita ini ya. Ih, Dan ih, jijik kalian lebih- mendengarnya tuh. Lebih ironisnya lagi ya, kampus ini dijuluki jantung hati masyarakat Aceh. Iya, Iya. jangan rakyat Aceh. Jantung Nyes. hati kayak gitu. Bocor jantungnya udah. Aduh, pasang ring. Pasang udah, Pak. ring. Pasang Jadi ring. ya kayak gitu Bang, ada yang ngomongin cuman kenapa Dika baru speak up sekarang? Iya. Karena waktu itu memang kita mengakui 2023 ini Ya. dari laporan yang masuk Iya. itu sebenarnya udah ada nama si kawan ini, cuman belum ada bukti yang rampung gitu, Iya. belum ada bukti Iya. yang oke gitu lah buat Dan kita si lanjutkan. pelaku ini kan juga manipulatif makanya karena Iya, dan kan dia juga waktu sulit. itu satgas gitu loh. Kayak mana? Satgas. Waktu itu dia Satgas, maksudnya dia Satgas. orang terlibat ngedukasi orang, advokasi orang, tapi dia predator Di pemeran utama di situ. Iya, cuman itulah karena belum banyak yang tahu, bukan belum udah jadi rahasia umum, cuman ya orang cuman kayak dengernya gitu loh, belum ada bukti. belum ada bukti, jadi dia masih main aman aja Iya. kayak gitu. Nah di situ memang kawannya kan dititipin nih kayak kok cari tahu ya tentang dia segala macam gitu. Oh ya udah nanti kalau ada ini aku cari tahu gitu kan. Cuman waktu itu memang belum dapat dan itu menurut Dika jadi tanggung jawab moral untuk Dika karena itu kasus yang belum terselesaikan gitu Iya. kan. Akhirnya waktu itu kebetulan lagi ada berita kasus pelecehan dari UNER kalau nggak salah yang sama dosen itu ya, Iya. yang UNER yang sempat Iya. heboh itu. Langsung Dika juga cerita sedikit tentang gimana yang terjadi di USK. Nah itu karena ada tanggung jawab dan korban yang belum mendapatkan haknya aja. Iya. Makanya Dika kayak memilih untuk melanjutkan nge-up sekarang karena Iya. waktu itu Dika sudah ada lebih banyak bukti dari Oke, sebelumnya. Dika kumpul-kumpulin terus tuh, kumpulin terus. Nah itu cuman persepsi masyarakat ih kenapa sekarang nih gitu kan. Iya, ya Kenapa? kan nggak mudah loh untuk speak up hal ini. Benar gitu. Iya kan? Apalagi tentang dosen ini. Nah dari survei itu kami Iya. ngebuka surveinya sekitar 2 mingguan kurang lebih dan itu udah 101 responden yang ngedaftar, yang ngisi dan mereka ada juga yang lapor tentang dosen yang itu relasi kuasa, ibaratnya dia dari rumpun kesehatan gitu waktu itu. Dari? Rumpun kesehatan. Nah, oligarkinya mereka nih, Pak. Betul. Maksudnya yang punya kontrol powernya di situ nih. Iya, ordal. Iya. gitu. Karena kan jadi mahasiswanya cuma berani cerita aja, cuma bilang dia kayak Kak jangan ditindaklanjutin ya. Saya takut kuliah saya bermasalah gitu. Karena kan kalau rumpun kesehatan tuh ketemunya itu lagi tuh circle-nya, Bang. Iya. Jadi dia takut bermasalah gitu. Apalagi yang melakukan itu adalah dosen senior gitu. Itu yang udah sampai touching gitu lah ibaratnya. Mungkin bagi beberapa orang di kelas beliau itu bercandaan, tapi bagi yang merasakan itu bukan bercandaan. Untuk kau bercanda, itu adalah hal yang serius. Mungkin tapi Dika sempat nanya sih sama salah satu teman juga yang ada di fakultas tersebut. Dika nanya, emang benar ya dosennya gini? Enggak, tapi emang cara beliau bercanda gitu aja karena udah tua juga gitu dibilang. Kayaknya kampus yang Dika maksudnya di depan kampusnya kuat, di depan fakultasnya kuat. Oke. Kebetulan aku tuh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Sama dong. Enggak. Oh, kita satu alma mater ya? Iya, politik Baik, Dika. Wih, Abang Da. Iya, nggak usah. Abang Da Dika nih. Bukan abang dia yang bisa dibanggakan atau yang bang bagi proyek nggak bisa. Nggak bisa. Karena menolong diri sendiri aja nggak bisa. Iya. Nah, tapi satu alma mater yang hebat nih, kita ngungkapin ini. Keren. Iya. Tapi kalau boleh jujur ya, aku bawain podcast hari ini tuh nggak bisa profesional. Jatuhnya itu kayak emosi aku campur aduk, Pak. Ya. Kesel aja gitu jatuhnya, Pak. Pas sendiri gimana? Kesel, Pak. Ya, tapi mau sekesel-keselnya aku tuh kayak gimana ya? Aku nggak bisa si orangnya tuh pak ketipek pengen gas aja. Kok pengen gebu Aku aja tuh gitu? tipikal orang nggak bisa negosiasi hal itu. Tadi pukul dulu baru ngomong. Pukul ngomong, terus orangnya bukan mbak, lah salah orang lagi aku. Iya, tapi aku tipikal yang emosi, aku meledak loh untuk hal kayak gitu. Iya, sama. Jadi apapun ceritanya, apapun kejadiannya, siapapun korbannya, we stay on victim ya. Kita akan selalu bersama korban kayak gitu. Nah, ya itu sih yang sempat di medsos Dika juga kan kayak emang betul tuh korbannya ngomong kayak itu ditambah-tambahin gak, dilebih-lebihin gak? Nah masih ada loh orang yang menyudutkan korban gitu. Maksudnya walaupun korban itu mungkin berbohong,
berbohong dalam artian mungkin dia nggak sampai dia ceritanya nggak sampai diperkosa misalnya, tapi ternyata dia sampai diperkosa. Mungkin dia berbohong demi menyelamatkan harga dirinya kayak gitu loh. Iya, kompleks Pak, udah kayak gitu. Jadi dia ibaratnya walaupun mereka berbohong untuk itu, ya kita tetap ada di kebohongan yang baik gitu loh. Nah itu yang Dika tuh pengen tuh orang tahu. Cuman ya itu balik lagi, tetap ada pro dan kontranya. Cuman kontra yang disayangkan itu yang datang dari mahasiswa ataupun orang berpendidikan. Itu yang disayangin, yang menduga-duga cari followers tuh anaknya kayak gitu. Tapi kadang si korban juga takutnya dapat dibilang, alah kok ngaku-ngaku aja kok. Iya, kok nanti bilang padahal kok ngelakuinnya sudah sama orang lain. Iya, takutnya tuh dikira kayak emang nakal gak sih kok? Emang nakal kok. Gitu, Kok emang dalam ide kok gitu-gituin orang. Sensor itu ya. Ini kalau mau Iya, ada apa-apa. Ya karena penonton kita juga penonton saya dan berpendidikan. iya, karena Jarang ada lewat orang tolol di kolom komentar gitu aja. betul. Kenapa masih menganggap gitu? Sayang loh, sayang. Karena apa? Yang kita sayangin adalah dia di sini orang tuanya menaruh harapan penuh ke dia. Iya. Ya kan? Itu yang kayak kita bilang tadi Pak, disekolahin sampai keluar gitu kan. Dengan harapan nih anak jadi sarjana, bisa memperbaiki hidupnya. Ya Allah Pak, semester 1 ketemu sama bedebah gitu Pak. Ya, kayak beberapa bulan ini kan kita sering nemu tuh beritanya gadis anak perempuan orang meninggal di kos dengan gantung diri. Kita nggak tahu tapi. Oh iya, jadi aku kayak lumayan ke-trigger tuh sama gitu ya. Aku orangnya sangat menghindari untuk apa Pak ya? Kayak kita sama lah Pak, reaktif. Jadi kayak ada apa-apa nggak mau langsung lepas ke sosmed. Tapi kita orangnya ngobrol, diskusi nih. Tapi kita nggak numpain ke sosmed karena takut ntar kalau terjadi apa-apa gitu kan. Orang selalu menyalahkan si korbannya yang gantung dirinya. Tapi orang nggak pernah mau cari tahu kenapa dia bisa kayak gitu. Karena kalau udah orang sampai gantung diri itu udah kayak opsi terakhir dia tuh. Opsi terakhir tuh. Kalau dia bilang dia masih ada opsi, dia nggak gantung diri. Nggak gantung diri. Iya. Dan kita jangan pernah apa ya? Jangan pernah menganggap apa ya? Ketika orang cerita tuh kita langsung ngejudge dia ataupun kok salah, kok bodoh, kok ngapain, kok mau sebenarnya. Jangan, terima aja dulu apa yang dia cerita gitu. Betul. Masa kayak tiba-tiba nanti kita sama-sama cari solusinya gitu. Ya itulah, bahkan kayak salah satu korban ini sempat yang kayak dia kan buat tugas nih santai makan kawannya nih Bang ya. Kita santai gitu. Sempat yang kayak kok kayak mana kemarin tuh masih Alepos diapain kok kayak gitu Bang. Digituin di depan memang bodoh. publik. Depan jadi kan dia kayak emang babi orang itu aja. Astagfirullah. maksudnya kenapa ya orang sampai tega nanya kayak gitu kan? Sampai dia cerita ke Dika tuh nangis Kak. Kok kayak gitu ya Kak? Kawan aku dan gituin aku tuh cowok loh Kak gitu kan. Dan ada kan cewek dengan ceweknya cuma ketawa. Which is harusnya kalau bisa ketemu lah kayak itu kan. Tapi ini enggak gitu kan kayak diapain kalau aku udah diapain kayak gitu. Kayak gitu pertanyaan yang terlontarkan gitu kan. Itu kan kita bisa menilai daya pikirnya tuh gimana gitu. Buat nih teman-teman cewek ya, mohon maaf ya. Kalau kalian ada laki-laki yang ngomong kayak gitu di depan umum, ludah mukanya. Nggak salah kalian. Si ganteng nih gitu. Iya, ludah aja, tunjang aja. Kenapa? Kalian nggak salah. Kenapa? Itu sudah mengkotori kalian di depan publik. Udah nggak menghargai. Udah menghargai. Aduh. Sama gini Pak. Jadi kita nggak cuman untuk edukasi perempuannya aja. Kan? Iya. Anak laki-laki kita juga harus kita edukasi Pak. Iya, tititko juga gampang kali. Kayak flash disk tititko, mau aja semuanya kau masukin. Iya kan? Iya. Janganlah jadi laki tuh. Enggak, kok bukan Jeffrey Nicole, bukan, muka kok tuh bro, udah. Bukan Jeffrey Nicole. Bukan Jeffrey Nicole. Tapi HIV di USK tinggi loh. Hah? Iya. Fakta nih. Fakta. Ada beritanya. Nggak berita ya, tapi temen Dika. Memang kemarin minta tolong sama Dika. Dik tolong dong, ini apa namanya, dia tim HIV USK. Jadi kan USK ada klinik Pratama. Ada klinik. Jadi mereka itu ada tim HIV-nya memang. Yang boleh tes ke situ, masyarakat umum juga boleh. Mahasiswa boleh. Tapi untuk apa? Untuk pengidap dirahasiakan atau? Dirahasiakan. Dirahasiakan tetap. Jadi mereka bahkan dapat obat gratis. Terus mereka dapat perawatan 3 bulan sekali gratis juga gitu kan. Kalau mereka ngeceknya di luar kan udah mahal ya. Dia nggak boleh putus obat ya kalau HIV ya? Iya, kalau HIV nggak boleh. Ada obat ininya karena kan imunnya turun terus kan. Nah itu dia bilang kayak tolong dong kok pos bentar tentang HIV ini, kasih tahu ke orang kalau misalnya di USK ini udah ada pelayanan tes HIV gratis lagi dari pemerintah gitu dibilang, karena HIV kita lumayan tinggi. Bagi mahasiswa aja? Umum? Umum boleh. Oke, berarti silakan ngobrol nih kamera nih, langsung ngomong di kamera nih sini. Buat teman-teman yang ngerasa aktif secara seksual ataupun merasa ada indikasi-indikasi yang menjurus ke situ, jangan malu untuk tes karena kita menyelamatkan diri kita sendiri juga gitu.
Karena Iya. mumpung tesnya nggak bayar, dapat obatnya gratis Iya. juga. Jangan malu, jangan merasa ini aib. Pokoknya identitasnya juga aman, tim-timnya juga Iya. suportif, semuanya difasilitasi. Betul. Ya, mumpung ada yang gratis, kita manfaatkan fasilitas dari negara ini sebaik-baiknya. Iya, dan kalaupun kalian mengidap, kita nggak bisa merawat kalian, kita nggak bisa mendetek kalian di mana, kita akan khawatir nanti itu akan kemana-mana. Iya benar, karena Ya. kita juga Iya, justru kita membantu kalian supaya apa, kita mengobati gitu. benar. Kami tidak, ya aku kalau misalnya punya teman yang mengidap mungkin ya, aku nggak akan menjauhi dia. Iya, nggak, kita suportif sih Bang, karena Iya. kan ini lagi balik lagi, HIV itu kan dia imunnya sering Iya. down, terus juga sering sakit. Iya. Itu kan dari mindset Dari juga mindset. kan Dan sebenarnya. kita rangkul ya, kenapa? Kita Rangkul. takut nanti kalau dia merasa bangke nih orang-orang ini jauhi aku nih. Hopeless Dia bisa gitu. menindak jahat, berperilaku jahat, menularkan itu dengan sengaja. Iya. Contoh, pentul nih, dia cocok tangan, tes, jumpa kita, cus. Dari dia ke kita, tes, Darah ke darah. darah ke darah. Aduh Pak, serem juga ya Pak ya. Makanya dirangkul, Dirangkul. teman-teman itu, Tapi dan kita kalau rawat. bekas gelas sih nggak Nggak ada masalah, nggak masalah. selama dia tidak sariawan dan kita nggak sariawan. Mm-mm. Udah. Ya nggak boleh kontak darah. Iya, gitu dia ya. nggak boleh kontak darah. Jadi itu juga, masyarakat juga harus tahu. Iya. Ketika penularan HIV itu nggak dengan salaman nular tuh Iya, enggak. iya, iya. Jadi selalu sesantai itu aja. Baik, baik. Selama tidak ada darah ketemu darah Anda itu aman-aman saja. Jadi tolong buat teman-teman yang pengidap HIV jangan malu Iya, ya. benar, jangan Silakan temui dan Karena berobat selain lah. menyelamatkan diri kita juga menyelamatkan orang sekitar. Orang kita. sekitar kita. Karena Iya. kita sayang apa Pak? Dia nggak tahu nih suaminya jajan nih. Iya, Nah iya, itu iya, saya mau banyak. bilang itu juga tadi Pak. Jadi kalau tadi mungkin dari bahasa Dika bilangnya kayak teman-teman itu mungkin orang bakal mikir, oh ini sepantaranku aja nih, oh ini cuma anak mahasiswa. Iya. Enggak, ini juga berlaku buat ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, misalnya. betul. Ataupun mungkin siapapun itulah pokoknya Iya. yang pengen untuk bisa uji dulu ya kan, Iya. apakah kena atau enggak, silakan datang ke Unsiah tadi ya. Mm-mm. Ada Iya. kliniknya di sana. Karena kan dia dari yang teman Dika sharing ke Dika, itu dia nggak langsung kayak misalnya nih kita 2 minggu setelah berhubungan langsung ke detect tuh enggak. Enggak. Tetap harus rutin dicek per 3 bulan sekali. Ada contohnya, Oke. ada contohnya itu dia pernah HS sama PSK. Itu pertama kali dia HS dan dia sama langsung- PSK akhirnya dia ngerasa kayak badan dia udah mulai nggak fit segala macam dan itu baru ke detect tuh beberapa tahun kemudian. Oh, jangka panjang Iya. baru. Mungkin Cuman karena dia ingat aja tuh, oh ini tahun sekian aku pernah iya, dia ngelakuin pernah ini. kali itu cuma pertama dan terakhir gitu kata dia. Tidak menggunakan pengaman. Iya, tidak menggunakan Wah. pembunuh. Nah, itulah. Oh, oke, Makanya- enggak maksudnya untungnya dia mengingat bahwasanya dia HF itu HS itu dengan salah satu pekerja seks komersil. Nah, untungnya dia ingat satu cuman dan itu pertama dan terakhir. Kalau dia ganti-ganti ya itu nggak akan kedetek siapa iya, sih Jangan yang tahu menular. kalau kayak gitu ya. Iya, betul. Udah tahu berganti-ganti pasangan, Iya, menggunakan betul. alat kontrasepsi, Iya. bahaya. Kita ada duta kondom di sini kita. Ada? Ada bisa duta kondom. Itu duta kondom. Betul. Jadi Terus? gitu. Nah, makanya akhirnya dia di situ dia periksa karena dia Periksa, merasa nggak iya. fit kan. Nggak rasa Karena nggak fit. yang merasa nggak enak badan terus ya, imunnya udah turun ya. Jadi segala macam penyakit, mau itu penyakit kelamin pada khususnya, itu dicekin aja ke WSK karena ke klinik Pratama. Karena di situ namanya klinik Pratama. Iya, klinik Pratama WSK. Di situ nanti bakal dikasih pengobatan entah itu nanti sifilis, tadi gonor segala macam. Nanti kan kedetek semua tuh dari pengambilan Raja darah. Singa, ya kan? Raja Singa, Sebut betul. kan jenis penyakit kelamin. Raja Singa. Sama kan juga tahu cuma itu Raja Singa. Raja Singa yang aku tahu. Karena nama band metal kan. Betul. Raja Singa. Apa lagi, Itu Pak? ya tolonglah kalau buat yang teman-teman jangan usah malu lah, berobatnya terus gitu. Satu lagi nih. Ya. Tadi kan udah dibilang teman-teman, Iya. rumah tangga. Pada boti. Ya, buat teman-teman nih ya yang boti ya, tolong ya. Kalian terserah yang ngelakuin itu ya. Ya, kita nggak melarang sih perilaku kalian. Melarang perilaku kalian. Salah ngomong. Maaf, kita Saya klarifikasi. melarang perilaku kalian. Aha. Tapi tolong kalau kalian melakukan itu ya dijaga. Iya. Ya, dengan cara pakailah alat kontrasepsi. Benar. Cuma mungkin di Aceh masih agak tabu ya, Bang. Iya, Kita betul. mempromosikan alat kontrasepsi dianggap kita Dianggap- melanggar syariat. Iya. Apa Oh iya, kalau di bertentangan sama Banda syariat. sekarang nggak bisa akses dengan mudah lagi ya untuk alat kontrasepsi ya? Itu kurang tahu, tapi kalau misalnya kampus di luar, itu bahkan wajar aja bagi pihak kampus itu untuk membagikan kondom ke Oke. mahasiswanya. Iya. Cuman kan di Aceh kita tidak bisa Iya, maksud kayak aku gitu. tuh solusinya tuh dari pemerintah kota itu apa? Iya. Ya, pemerintah provinsi itu apa dengan daerah seperti ini? Dengan menghilangkan dari etalase. Etalase. Makanya cek out di keranjang kuning kita. Kita ada keranjang kuning Pak. Oh, ada. Ada.
Keranjang perizinan. Bukan perzinahan, perizinan. Perizinan. Bapak suka banget. Oke, nih baru-baru ini juga ada berita nih Pak. Apa tuh? Ayah di Banda Aceh perkosa anak kandungnya. Aduh, kita kayak salah ngomong jadinya kan Pak. Kita tadi baru kasih contoh, ini anak kita, anak perempuan kita nih dari kecil kita Kita lindungi, besarin. kita sayangi, kita besarkan dia. Kita lihat berita kayak gini, aduh ya Allah, aku nggak tahu mau komentar gimana lagi nih. AB tolong diangkat dulu di atas. AB ditangkap tanpa perlawanan di rumahnya oleh personil unit PPA Satreskrim Polresta Banda Aceh. Ya, setelah menerima laporan dari korban, kata Kasatreskrim Polres Banda Aceh, Kompol Fadila Aditya Pratama di Banda Aceh. Fadila mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari kecurigaan atas perilaku korban yang berbeda. Kerap diam dan murung karena sudah tak tahan, korban kemudian menceritakan semua yang dialami kepada ibu. Berarti ini udah berlangsung berkali-kali nih Pak. Dan udah lama. Iya. Ya, baca dulu. Nggak usah dibaca semua, nanti Oke. kan orang-orang juga bisa akses. Gampang Ya. lah kalau cari berita juga, beritanya baru-baru kok nih Pak. Ini bapak-bapak macam apa ini? Betul. Ya. Aneh ya? Titik bapak juga nggak bisa ditahan kali. Ya. Titik bapak kayak flash disk. Kalau emang ngomongin ini kan Bang, memang udah terjadi ya sebenarnya. Iya. Ini bukan kali pertama juga di Aceh. Ada yang dari Nggak usah sok-sok kaget juga kita. Iya. Di Pidi Iya. juga ada kejadiannya, di Iya. Aceh Utara, Aceh Timur, banyak Pak. ada yang ayah tiri, segala macam tuh juga ada. Pimpinan daya. Gue mau bilang itu, tapi terima kasih. Karena kalau aku ngomong itu, ini Sigam bertato ini kalau ngomong laginya. Tapi kalau di kayak ngomong kan pasti lebih muslimah. Bapak tatuan kenapa rupanya? Emang bapak ngelakuin hal itu? Kan Enggak, maksudnya tidak. lebih gampang dijudge Pak. Kayak, oh Sigam tuh nggak beres. Nah ini, Gitu. udah kita semuanya suci aja pakai peci. Berarti tato tuh menentukan iman seorang gitu. Biasanya kayak gitu, Pak. Biasanya. Biasanya kayak gitu ya. Terima kasih generasi-generasi muda yang lebih baik di Aceh, Nih. ya kan? Gen Z yang terbaik nih. Keren. Nikah. Keren. Cuman ya gitu, cuman ya hukum kita nih Bang. Nah itu kita Nah, harus bicara hukum kita hukum. tuh. Oh ya apa ya hukumnya? Dari tadi ngomong mengenai pengalaman korban, ya kan, kronologisnya. Tapi hukumnya, keadilannya gimana nih buat predator-predatornya nih? Sebenarnya itu kan kalau misalnya kita bicara kanun jinayat pemerkosaan itu kenanya maksimal 16 tahun penjara. Tapi kan ada hukuman cambuk juga. Cuman pada tahun ini menurut kajian dari Balai Syura, Balai Syura itu salah satu aktivis gerakan perempuan Ya. itu udah ada dari zaman orok lah Ya. kita bilang. Dari zaman konflik, sebelum konflik tuh udah ada beliau. Mereka itu aktivis itu. Itu pernah buat kajian akibat kanun jinayat ini itu tuh 7 kasus di Mahkamah Syariah pemerkosaan itu pelakunya dilepaskan. Dengan alasan Iya karena hukum tadi kan kalau kanun jinayat itu ada sumpah lah segala macam. Oke. ada saksi-saksi Pak. Saksi-saksi dengan Kalau- tidak ada bukti. Apabila kalau sumpah si pelaku menuturkan saya tidak bersalah, Ya. kemudian korban ini kan dah imbang nih satu-satu Imbang nih ibaratnya, satu-satu, itu ya. bisa ada kemungkinan bahwasannya kasusnya down selesai kayak gitu. Jadi sebenarnya kompleks sih Bang permasalahannya, cuman itu Dan udah ada yang dari- bisa memilih juga untuk tidak dipenjara sama dihukum cambuk ataupun dia dengan hukum-hukum itu ya. biasa kayak gitu kalau masalah-masalah yang bisa mengurangi masa hukuman kan gitu. Ya. Nah jadi gitu itu ada data juga dari Balai Syura yang dimana isinya memang ahli semua ya dari berbagai profesi di situ semua kumpulnya, ibu-ibu perempuan laki-laki juga dari situ. Itu mereka bilang bahwasannya ini 8 kasus, 1 pelecehan, 7-nya pemerkosaan. Pada tahun 2022 itu di Mahkamah Syariah itu dilepaskan pelakunya. Tentu kita berpikir kalau misalnya sudah dilepaskan, pelaku akan mengulangi hal yang sama. Pasti. Tapi lebih prepare. Intensinya Iya. kayak Tapi gitu lebih biasanya. prepare pasti dong. Iya dong, Karena dia Supaya udah tahu nggak celah. kegel. supaya nggak kegel. Dia udah tahu celah. Iya, ya. udah tahu celahnya. Oh, kemarin tuh cuma dicambuk doang kayak gitu. Dan aku berhasil lepas, harusnya aku juga lepas ke depan. Nah, itu dia. Nah, hukumnya ini yang kemarin tuh waktu Dika ngupload tentang itu juga banyak juga yang Nyerang ya? nyerang Dika. Wah, banyak. Sampai kan Dika kan anak politik ya, Bang. Iya. Sama ya kita ya, anak Iya, politik iya, ya. iya. Jadi sampai dia bilang, agak menggelitik ya anak politik berbicara tentang hukum. Wah, di situ Dika kesel banget sih. Karena menurut Dika mau apapun profesinya kayak kok tuh harus aware hukum. Iyalah. Iya, mau kok arsitek, mau kok apa segala macam kok harus aware hukum. Iya. Dong. Karena kan hukum itu dibuat untuk masyarakat. Kalau Betul. masyarakat nggak aware gimana gitu. Nah, inilah akibat dari ketidakawarean kita terhadap kebijakan kita sendiri. Akhirnya ada kasus yang terjadi ya seperti ini. Iya. Gitu. Nanti yang dirugikan kan juga masyarakat. Iya, gitu. dan kejadian itu terus berkali-kali ya. Iya, dan Betul. itu ada kejadiannya kemarin kalau nggak salah di Aceh Timur ya. Dika pernah dengar ceritanya dari ibu-ibu aktivis yang mendampingi korban. Itu paman perkosa keponakan. Nah, Aduh,
ngilu Iya. dengarnya. Tapi juga ini ya, kita terlepas dari pamannya memang kegatelannya titiknya. Buat adik-adikku ya, tolong ya, ketika kita serumah dengan adik ayah atau adik mama segala macam, tolong ya pakaian kalian juga harus dijaga gitu. Jangan tonton paman kayak paman juga nggak suka sama aku. Ih, gila setan ngeri gitu ya. Betul. Nggak mandang paman ataupun apa. Tapi terlepas daripada pakaian mereka juga, yang palang pintu pertama dijaga adalah pikiran masing-masing aja udah. Iya. Karena kalau pikirannya udah oke, harusnya ya dengan bagaimana Iya. tampilannya. Karena di luar juga penampilan orang lebih terbuka. Betul. lagi. Memang otaknya aja udah. Betul Ya. makanya aku Iya, bilang iya, iya, pemikirannya harus lebih Betul. mantap lagi. Udah LCD ada kena memang. Udah kena LCD. Kok LCD kenanya. Iya. Terus akhirnya kan pemerkosaan tadi ya Bang, kasusnya selesai itu di Mahkamah Syariah. Oh selesai kasusnya. Iya, di bawah Lepas juga. nggak bersalah nih gitu kan. Akhirnya mungkin keluarga nggak terima, ibu-ibu aktivisnya juga nggak terima. Akhirnya dinaikkan ke Mahkamah Agung, baru di situ Oke. selesainya. Gitu. Di penjara? Di penjara ujung-ujungnya di Mahkamah Agung, tapi keputusan Mahkamah Agung MA. Kan PR lagi jadinya At, ya. Iya. Nah itu Harusnya dia. kan hadirnya Mahkamah Syariah ini untuk menangani hal-hal yang sifatnya kan jinayat kayak gini kan. Dengan harapan kelar nih di sini nih. Ternyata nggak beres. Ya udah kita ributin lagi aja sampai ke atas sana. Jadi dia kerja 2 kali kan sebenarnya Dua Bang. kali. Nah itu Effort. dia. Sebenarnya Dan kan kasihan si korban. Iya. Harus ngikutin terus persidangannya itu Memakan takes waktu. time tuh. Ya. Dan aduh banyak energi dia yang habis Pak. Iya. Nah, itulah makanya kenapa Dika sepakat dan ibu-ibu ini juga sepakat gitu kan. Sebenarnya Islam itu kan udah melindungi perempuan ya. Iya. Iya, Tapi iya. Harusnya kanon ya. kita belum melindungi Kanunnya perempuan. belum. Iya, dapat dicontohin gini aja deh Bang. Di kanun itu, kanun jinayat itu, pemerkosaan, pelecehan seksual, berdua-duaan segala macam itu masuk dalam satu kategori zina. Ih dalam satu. Kalwat itu ya. Iya. Sedangkan Oh dalam kan satu itu. kalau Itu misalnya kan pisah kan harusnya. harusnya pelecehan dan ini boleh correct me if I'm wrong Iya. ya Bang ya. Karena kalau misalnya satu kategori itu kan nggak masuk akal. Karena pelecehan dan pemerkosaan itu bukan hal Dua yang hal berbeda. dua hal berbeda. Ada korban, ada pelaku. Iya. Nah kalau berdua-duaan kan sama-sama Betul, mau nih gitu. betul. Maka sering aku baca berita, aku sering ambigu aku dengan berita-berita yang kayak si tersangka, ya kok tersangka, dia korban, kok disebut tersangka. Nah gitu, jadi memang itu satu kategorikan gitu. Jadi ya kadang-kadang itu yang ngebuat kayak bahwasannya nggak maksimal nih gitu Iya. berjalannya hukum itu di kanun ini di Aceh. Nah itu yang kemarin itu sempat jadi perdebatan juga Iya. gitu. Makanya kemarin banyak ibu-ibu dari aktivis ini banyak ngelakuin audiensi ya. Cuma kita nggak tahu apa mentoknya di mana, apa di pemangku kebijakan kita, Iya. apa di ibu-ibu ini kajian yang Iya. kurang memuaskan mungkin bagi pemangku kebijakan. Dika sadar nggak sih sebenarnya kalau obrolan-obrolan ini harus lebih sering kita lakukan, kemudian juga lebih tidak segan kita utarakan, tidak sungkan kita sampaikan. Iya. Kalau di luar kota, ini aku yakin juga masih kayak tabu kayak gitu. Apalagi kalau di daerah kita, di daerah syariat ini. Enggak terus juga kan, Pak. Aku heran dengan pendidikan kita. Mendidik anak dari kecil tentang kelamin dengan Iya. sentuhan itu masih tabu. Pak. Benar. Oh iya. Iya benar Bang. Bahkan sampai salah satu kasus di Flower Aceh itu ya. Dia Apa tuh, Pak? salah satu lembaga Flower Aceh. Ada LSM. Ada LSM Oke. yang memang khususnya di bidang Iya. itu gitu kan. Itu mereka pernah nanganin kasus anak kecil. Dia itu diperkosa sama abangnya dan which is anak berdua itu masih sama-sama di bawah umur. Kita nggak tahu mungkin kurangnya pengawasan orang tua dan segala Iya. macam. Tapi dari yang si anak yang cewek ini nggak tahu bahwasan dia tuh diperkosa karena dia nggak tahu kelamin itu tidak boleh dipegang dan segala macam. Yang pas udah tahu tiba-tiba udah berjamur aja kelaminnya kayak gitu. Dan itu dilakukan oleh abangnya gitu. Mungkin abangnya juga Abang juga nggak tahu tuh. juga nggak tahu bahwa tindakan itu mungkin salah gitu. Karena itu harusnya kan pendidikan seks itu bagus penting, sebenarnya iya. penting. Kalaupun nggak dapat di rumah, mungkin orang tua kita sekarang Mungkin kesenjangan generasi ya bang. Betul. Jadi nggak bisa sempat mengajarkan. Harusnya di sekolah tuh ada gitu. Iya. Oh iya, Maksudnya- Dika, Soat. Ini menarik nih. Aku punya teman penjaga lapas. Jadi temanku ini jaga lapas buat remaja-remaji. Ya. Jadi yang masih di bawah umur tuh. Tapi mereka juga diproses secara Iya. hukum. Dan lapas juga khususnya gitu. Setengah di antara itu ya, dan paling sering tuh adalah kasus apa? Kasus tunggu Narkoba? ya. Narkoba. Tidak. Seksual, Pak. Hah? Pencabulan. Pencabulan. Dan itu terjadi nggak cuman di, kita pikir kayak di kota Banda Aceh atau gimana. Enggak, di daerah, Pak. Jadi dari pelosok dikirim tuh. Kawan itu sampai bosan, Pak. Misalnya kayak datang nih, napi baru nih. Iya. Di bawah umur nih. Langsung tahu,
pelecehan kan? Iya bang. Asalnya dari sini kan? Iya bang. Langsung tahu. Sedih gue pak denger ya pak. Ya, udah pasti berumur semua kan? Di bawah umur. Di bawah umur. Di bawah umur. Itu makanya kan lagi ngomong tadi tuh. Pelecehan di bawah umur tuh. Ini di bawah umur penjara setengahnya, lebih bahkan ya. Kasusnya itu pelecehan seksual semua. Iya. Cabulan. Nah itu karena mungkin pertama kurangnya Edukasi dari rumah Iya. juga dan kurangnya pengawasan orang tua. Betul. Dan ternyata memang anak yang korban ini bang, itu dia memang orang tuanya sibuk bekerja. Iya. Gimana? Sibuk bekerja. Sibuk. Sehingga jadi, tidak sempat untuk mengawasin. Nggak ada Oke. pengawasan. Iya. Gitu. Jadi ya itu harusnya tuh diajarkan, harusnya itu masuk dalam kurikulum sekolah kita. Cuman Itu masuk di kurikulum. itu yang masih tabu sebenarnya. masih tabu, maksudnya dianggap aduh gimana cara ngomongnya ya? Gimana cara ngomongnya ya? Aduh menentang syariat nggak ya gitu. Iya. Iya. Mungkin kadang Norma. orang Iya, tua iya, pun iya. juga kadang nggak tahu ya, kadang orang tua pun juga untuk menjelaskan anak bertanya, "Mak, Tuhan itu gimana?" juga bingung Raza. Apalagi soal itu kan. Tuhan dia susah menjelaskan apalagi seks. Tuh. Sama-sama tabu gitu. Iya. Iya. Makanya kalau kita bicara tentang tadi hukum juga Iya. kan bang, segala macam tuh pasti banyak yang, ya itulah dikalian di Enggak, komen masalahnya banyak kan yang- kita kan merasakan kita nih daerah syariat ya. Dan yang Seharusnya dirugikan kita- dalam hal ini nggak cuma perempuan, tapi juga pria juga. Adiknya, anaknya, Iya. saudaranya. Itu bisa pak, kenapa? Kita kan juga ke-trigger jadinya. Iya. Kita walaupun bukan kenal kita pak, tapi kita dengar yang kayak gini aja kita bawanya emosi pak. Iya. Makanya kayak jangan cuman bilang perempuan yang rugi, enggak. Laki Cowok juga. rugi. Tapi cowok tuh waktu dari kasus yang alamin pasti kabim ya bang, itu cowok juga ada yang lapor loh bang, kok dia kena lecehin. Dan itu sesama cowok juga. Oh itu iya. Tahu iya. berita yang bapak-bapak di halte depan ini aku bilang tuh saya Oh di iya depan. iya, ZA. Oh iya. Iya. Betul. Itu baru juga bang. Itu baru juga Iya, Itu itu. depan ZA apa di Bato sih pak? Depan Di ZA. halte depan ZA bang. Itulah halte depan ZA. Iya. Yang video bapak-bapak baju putih, Iya, yang pegang kanak tuh. anak tuh udah sampai gemetar ya? Sampai gemetar. Untung ada yang abang itu tak cewek apa enggak tahu lah ya. Iya. Pokoknya dia langsung ajak adik tuh untuk engkol Hondanya untuk periksa motornya. Dan dia merasa makasih kepada orang yang sudah Diselamatin itu. sama si- Selamatin. Iya, dan itu korbannya masih SD dari yang dikasih Iya. SD. Aduh, SD. ya Allah. Nah itu udah sampai kayak pegang-pegang, terus tadi dia cerita katanya dia Iya. cerita ke kakak itu kayak tadi saya mau diajak makan bakso Iya. keliling Banda Aceh, terus bapak itu ngajak ciuman. Iya. Aduh, Hah? ngeri banget. Bapak tuh ngajak cuma. Aduh ya Allah. Aduh Pak. Pak, umur bapak itu ke masjid ngaji. Ya, Berzikir ya. Pak. sama ngukur kapan Pak? Iya. Ikan bata pak, ngomong ikan Iya. bata sana pak. Betul. Nah itu dia. Cuman kan, Bapak, we talk the talk. Apalagi tuh. Kesel lah. cuman Aneh-aneh. itulah bang ya. Karena mungkin selalu di pikiran cowok bahwasannya Korban itu ngapain selalu cewek. Iya. ngapain lah aku bilang boys don't cry dan segala macam gitu. Boys don't cry, boys don't cry. Jadi banyak Kita cowok- udah asam lambung nangis ini. Iya. Jadi ya gitu akhirnya mereka kayak nggak berani buat cerita padahal mereka juga ngerasa dilecehin gitu. Iya. Secara Makanya ya jadi menurut Korut Apa tuh? hukum apa yang pantas buat para yang pelecehan itu ya? Potong titit. Ya, kebiri sih. Potong Kebiri. Potong titit. Ya, ujungnya tuh diikat jadi dodol gitu. Kayak dodol ya. Dan kalau Tapi ada- tapi kadang kalau solusinya kebiri, kita di kepala kita tuh ada takutnya ada mereka membuat kejahatan yang lebih dari itu karena mereka sudah merasa aku sudah di aku bebas. Iya, dia bebas, tapi setelah dari situ dia merasa inilah kenikmatanku yang udah dicabut nih sama hukum gitu. Terus dia ngapain lagi? Hukuman mati bagusnya. Oh bapak lebih ekstrim ya. Mohon maaf, Pak. Iya, hukuman mati. Aku bagus kayak di Kongo tuh Pak, preman-preman itu yang dibunuh, disiarkan di hukuman matinya. Live streaming. Iya, disiarkan secara langsung. 107 gangster kalau nggak salah aku. Di Kongo tuh. Di Kongo. Bertahap di hukuman matinya, tembak. Aduh. Dan aku berharap para predator digituin aja. Nah, kalau koruptor? Koruptor. Kita kasih ke penjara di pulau dan sampai kata buaya dan hiu, kan kata Bapak Presiden Prabowo. Oke, terima kasih banyak Ya. ada Bunda Iliza di sini. Wiliza Oke. namanya. Iliza. Wiliza bang. Wiliza. Wiliza. Ah. Oke, Wiliza ya. Soalnya
Williza yang grebek-grebek kemarin, kalau ini Williza. Menurut Williza bagus nggak? Bagus tuh. Bagus ya, bagus ya. Bagus. Grebek kayak gitu ya. Iya. Harusnya yang digrebek predatornya juga. Nah iya. Iya. Cuman yang lebih ke shootnya kadang sering perempuan ya bang ya? Iya, Iya. kan kasihan kan. Kasihan. Predator. Bilang tuh sama timnya Elisa. Enggak. Sama tim Williza. Enggak, Elisa ini Williza. Iya, iya. Nggak usah sapu-sapu kok. Iya. Bilang sama timnya Elisa jangan terlalu diekspos perempuannya aja. Perempuannya, ya. Gitu. Setuju Oke. nggak sih Williza? Setuju. Setuju banget ya. Dik, makasih banyak Dik ya. Udah Makasih mau banyak kemarin. bang. Dik, hari jangan ini. pernah berhenti untuk menyuarakan Insya Allah. ya. Keren. Tolong bantu teman-teman kita yang menjadi korban. Dan Ya. please kasih tahu kita kalau ada yang bisa kita bantu lewat podcast ini, Ya. lewat medium ini. Dan sama satu program baru lagi nanti dari DM Entertainment. Oh iya. Ada program banyak ya? Jangan lupa. program. Nanti Wah, adukan keren. aja ke situ kalau misalnya ada sesuatu yang kayak pengen di speak up. Ayo silakan. Kita program kita makan siang gratis ya. Oke, kalau gitu kita pamit. Terima kasih Dika. Bye bye semuanya. Dadah. Thank you.